Ibu-ibu ini paham aturan kan? Kembali lagi bersama kami di channel Baca Saja. Video kali ini akan mengulas film yang sedang viral, super seru, super kocak di 2020 ini, yang berjudul Tilik. Saksikan terus keseruan videonya. Beberapa hari terakhir ini, media dihebohkan dengan satu film yang berjudul Tilik 2018. Video tersebut diproduksi oleh Rafa Cana Film yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi teman-teman yang masih belum menonton film ini, saya sudah mencantumkan linknya di deskripsi. Silakan teman-teman menontonnya. Video kali ini, saya hanya ingin menampilkan cuplikan-cuplikannya saja, kemudian sedikit mengambil pelajaran-pelajaran dari cuplikan itu. Karena kenapa? Film ini sudah dinyatakan oleh sutradara bahwa diangkat dari budaya masyarakat. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang kemudian ditarik dalam film ini. Oleh karena itu, karena film ini tentang ibu-ibu, jadi kebiasaan yang berkaitan dengan sebagian perempuan itu adalah menggosip. Baik, pertama, karena berkaitan dengan gosip, ternyata orang yang suka menggosip itu sebagai penggosip yang profesional lah. Jadi mereka tidak akan memulai terlebih dahulu kecuali ada orang yang berusaha memancing untuk berbicara. Nih, kita coba lihat cuplikan yang pertama. Kalau dijanji apa bener sesambungan tuh Bu? Aku ki yo krungu-krungu. Fikri ki mau mangkat rumah sakit. Kita bisa melihat ini. Sebenarnya yang tokoh utama yang mana? Iya. Oh, mane lho. Iya Bu. Yusang, kabare saka sapa lho? Ya. Jadi, kalau melihat cuplikan yang tadi, kita bisa melihat bahwa tokoh utamanya itu yang berkerudung merah ya. Tapi ternyata tidak. Coba kita lihat cuplikan berikutnya. Yan ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Kan mesake bulurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra genah ngono kuwi lho ya. Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng iki gawean apa ya? Ya, dari cuplikan tadi kita tahu ketika ada kesempatan, jadi seorang penggosip itu biasanya dia tidak akan memulai terlebih dahulu. Jadi sosok yang berkerudung biru, yang sekarang yang lagi rame itu Butejo. Nah, disitulah dia sebagai penggosip yang profesional memulai menampilkan perannya. Jadi memang di masyarakat ya begitu. Jadi kalau memang ada kumpulan ya ibu-ibu, jadi mereka biasanya ada yang berusaha memulai untuk menggosip, memang ada objeknya, dan memang ada di antara mereka pasti ada yang tidak menerima. Nah, di film ini juga ada. Mari kita lihat. Sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng iki gawean apa ya? Lah ya sapa ngerti. Ngeterke tamu wisata to, Bu? Ya. Ya saiki coba delok. Iya Ibu, delok Bu. Delok ge. Oh, sampe ini tuh fotone delok ya. Jempel-jempelan ya. Sang sutradara sebenarnya juga ingin menunjukkan bahwa di kampung-kampung masyarakat sudah mulai mengenal berita. Dan kemudian setiap masalah yang terjadi kebenarannya itu diukur dari berita. Sebagaimana yang sudah kita lihat tadi. Jadi mereka melihat foto yang sedang viral, foto kebersamaan seseorang, kemudian dia menjadikan bukti yang ada di berita itu sebagai suatu kebenaran. Kemudian film ini juga menggambarkan seorang penggosip itu ternyata juga memiliki trik tertentu, ada narasinya tertentu. Jadi setiap kali menggosip, dia seolah-olah memberikan pernyataan seolah-olah tidak ingin menggosip. Contoh,
maaf ya, saya bukan niatnya untuk membicarakan dia. Tapi pada kenyataannya dia bercerita tentang orang itu. Di sini Bu Tejo dengan fasih menampilkan itu. Aku ki bukannya nyileke bandane keluargane Dian lho ya, Cetok kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulakno rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe handphone anyar, motor anyar. Ora. Ada-adanya. Kayak kuwi ki duwe ngendi coba? Kayak larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae. Nah, pada bagian ini sebenarnya saya tidak bisa menebak sosok Bu Tejo ini bagaimana. Karena di saat mereka mendorong truk yang sudah macet, tapi justru Bu Tejo itu ngambek sendiri. Kalau menurut hemat saya, jadi sebenarnya Bu Tejo ini karena ikut rombongan, bukan sebagai inisiatornya. Jadi ketika terjadi kecelakaan, kemudian terjadi sesuatu yang merugikan, jadi Bu Tejo ini enggan untuk bertanggung jawab. Ya biarkan siapa yang punya ide, begitu. Jadi seandainya Bu Tejo ini yang punya ide, kemudian terjadi kesalahan, maka dia ikut bertanggung jawab. Nah, mari kita lihat petikannya. Wah, kudu disurung yo iki. Yuning. Kan nih. Tuh. Fitri. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Setelah Bu Tejo berdiam, tidak menolong, kemudian Yuning ini bertanya, mengkritik ya. Nah, disinilah. Jadi film ini juga ingin menunjukkan bahwa seorang yang penggosip, dia juga tidak mau bila dirinya digosip. Orang yang suka mengkritik, sejatinya terkadang dia tidak suka dikritik. Orang yang suka ngomongin orang ketika dia kemudian jadi objek, sebenarnya dia juga tidak mau. Tejoe ngopo e? Kok njur meneng wae. Wis mau ra gelem ngewangi nyurung truk. Saiki ming meneng wae. Aja-aja bener. Mau ki duit sing dikeki gotrek mau duit sing ora berkah, ya toh? Nah, ini. Astagfirullah ya Allah. Sing ngarani Dian nganggo susuk barang. Ki, marake treke gotrek mau dadi mogok toh? Yuning, lemu ngomong ki hati-hati lho ya. Ya. Bapakne bocah-bocah kuwi lek golek dhuwit cetha le halal. Aku ki bojone, aku sing ngerti. Aku ki sakit yen ana wong sing sok ngrasani bapakne bocah-bocah. Dumeh saiki ki dadi pemborong sukses, kekancan karo para pejabat. Terus saiki senengane ngomongke sing ora-ora. Kaya njenengan sakniki. Ya, kita tahu ya. Jadi dia yang dari awal sudah membicarakan kesalahan orang dengan begitu serunya, tapi giliran dia yang menjadi objek, justru dia marah, tidak terima. Kemudian, pada video berikutnya ini, terjadi keseruan berdebat, di mana gara-gara tadi akhirnya keduanya itu justru semakin seru berantemnya. Yuk kita lihat. Jenengan ngomong ke aku mah enak wae. Ya beginilah kalau ibu-ibu berdebat itu. Dia kelakuane ora apik. Ora iso ngono kuwi fitnah piye wong akeh seksine ora wong. Lah ya jenengan ora yen Dian ki memang koyo ngono kuwi. Iya ora. Agene ora, nek ora ki berarti jenenge koyo ngono ki fitnah, gawe-gawe cerita koyo ngono ki ora bener. Ya. Lah ya ora wong aku kaya lho Tejo ki jenengan Nah, ini memang terjadi di masyarakat ini. Seru sekali. Selanjutnya, kita juga akan melihat sisi lain dari Bu Tejo ini. Bu Tejo yang kemudian menjadi pahlawan gimana menghadapi masalah ketika polisi memberhentikan truk. Karena memang aturan ya, karena aturan setiap kendaraan besar seperti ini itu dilarang mengangkut orang. Tetapi yang terjadi apa? Ya begitulah, dengan hebatnya Bu Tejo kemudian berani menghadapi polisi. Dan ini memang gambarannya seperti ini. Kalau ibu-ibu sudah berkumpul, mereka sudah berani tidak mengenal apapun. Polisi semua dilawan. Mari kita lihat. Kami tuh mau tidak Bu Lurah loh Pak. Iya Pak. Ini tuh keadaannya darurat, buat tolong Pak.
Sabar ibu-ibu. Itu Ya. nggak dipakai Pak, empatisnya itu loh Pak. Ya Allah. Sabar Bu ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi apa gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak Polisi kami mau tilik buluran titik. Jenengan yang tak sok ketenan loh. Kalau sudah kayak gini polisi bisa apa ya? Jalan dia pakai tuh Pak. Jalan dia pakai. Jalan aja. Sabar Bu. Ya, begitulah. Gua tolong jadi pakai. Akhirnya Bu Tejo ini menjadi pahlawan. Tidak hanya ini, jadi Bu Tejo ini juga menjadi pahlawan ketika akhir dari film ini. Karena kenapa? Film ini ketika sampai di rumah sakit, ternyata kan dia berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Bu Lurah. Tapi ternyata Bu Lurah ini tidak bisa dijenguk. Ya kecewalah mereka. Tiba-tiba Yuning ini sebagai inisiator yang mengumpulkan semuanya, ya harus bertanggung jawab. Tetapi justru Bu Tejo yang menjadi pahlawan di sini. Tapi dengan sikap nyinyirnya, ini terjadi sesuatu yang cukup menegangkan. Yuk kita lihat. Wes Yune, ora ana sing salah, ora ana sing kleru. Awake dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sajane apik ya. Trek. Piye, Bu? Go Trek, iki ki wis dada tekan kene, piye nek dhewe iki mampir pasar gede wae, he? Manut Bu, piye ibu-ibu kuwi liyane? Piye Bu-ibu? Nah, ya mantap ta. Nah, bener Nah, ya. ini kalimat terakhir nih. Ya wis Trek, mampir pasar gede wae ya. Dadi wong iki sing solutif ngono lho ya. Jadi orang itu harus solutif gitu. Jadi dia sekalipun bukan inisiator tapi siap untuk bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Baik, berikutnya bagaimana akhir dari film ini, kemudian siapakah sosok Dian itu, bagaimana kebenarannya, kemudian kelanjutan setelah balik dari rumah sakit itu bagaimana, silakan ditonton sendiri. Terakhir saya ingin menyampaikan hikmah-hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Yang pasti, pertama, bahwa masyarakat itu memiliki kepedulian sosial yang begitu tinggi. Bila terjadi sesuatu, masyarakat itu sigap untuk segera membantu, saling tolong-menolong, bahu-membahu. Dan itu harus kita tiru. Kemudian, tidak semua berita yang ada di media sosial itu benar dan bisa kita ambil semuanya. Tidak perlu disaring terlebih dahulu. Jadi film ini dimasukkan kepada kita semua hingga sampai ke kampung ingin menyadarkan tentang itu juga. Kemudian film ini ingin menyampaikan bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap ceria. Kita harus tetap ceria menjadi pribadi yang asyik. Itu penting. Menjadi pribadi yang menurut Bu Tejo tadi adalah solutif. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditonton filmnya. Terima kasih.